Hai guys, makasih udah setia sama channel aku ya, Norayumna Channel. Ini kisah Lorenzo dan Dewi, enjoy. Bab 1755. Dewi menurunkan pinggiran topinya dan berjalan melewati mereka dengan tenang. Para pengawal tidak melihatnya, fokus mereka ada pada wanita cantik di tengah kerumunan. Dewi berjalan keluar mal dengan sombong. Di depan pintu, dia melihat sebuah mobil Pagani berwarna silver. Kebetulan sekali yang ada di mobil itu adalah pria berbaju putih yang dia ancam sebelumnya. Jendelanya terbuka setengah, hanya terlihat alis pria berbaju putih itu, sangat dalam dan mempesona, mata kuning emasnya, disertai hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah ingin membekukan udara di sekitarnya. Dewi menggerakkan bibirnya, lalu melewatinya sambil tersenyum bangga. Sepertinya pria itu sangat marah. Lorenzo duduk di mobil, memainkan pisau belatinya, memejamkan matanya, mengingat kembali wajah itu dengan cermat. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat, tapi di mana? Kenapa dia tidak ingat? Dewi berhasil menghindar dari pengejaran mereka, naik ke sebuah taksi, bersiap untuk pergi, tapi kepala bagian belakangnya kembali terasa sakit. Dia memegang kepalanya, terasa vertigo sejenak. Terlintas beberapa adegan lagi di benaknya, semuanya adalah kejadian ledakan. Sepertinya ada sesuatu yang menabraknya dari belakang, setelah itu, ia pun kehilangan kesadaran. Tiba-tiba Dewi sadar, dia pasti amnesia karena cedera. Kemana? Tanya sopir. Rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, setelah melalui banyak prosedur, akhirnya ia menemukan seorang ahli bedah. Dewi menjelaskan masalah yang ia hadapi, dokter itu memintanya untuk melakukan CT scan dan mulai mendiagnosanya. Dewi merasa itu sangat merepotkan, lalu dia langsung mengambil sebuah pisau bedah, mengatupkan giginya, membalikkan tangannya dan menggores lukanya sendiri. Dia bersiap menjepit keluar besi yang ada di dalam lukanya dengan tang. Astaga, semua orang di ruangan itu tercengang. Dokter bedah dan beberapa perawat buru-buru menahan Dewi, mengambil alat bedah dari tangannya dan memanggil petugas keamanan. Dewi tidak berkata apa-apa, langsung menghindari mereka, sekaligus meraih satu tas peralatan medis dan berlari keluar. Dia ingin mencari sebuah tempat yang tenang untuk menjahit lukanya sendiri, tapi petugas keamanan rumah sakit terus mengejarnya, dia pun terpaksa melarikan diri dulu. Di sepanjang perjalanan, Dewi memikirkan satu hal, dia menyadari bahwa dirinya ternyata memiliki keterampilan medis. Saat melihat peralatan-peralatan medis itu, dia merasa sangat familiar. Saat melihat pisau bedah dan peralatan lainnya, timbul kepercayaan diri, merasa dirinya bisa mengatasi masalah ini. Bahkan, hanya dengan membalikkan tangannya, dia bisa membedah luka di belakang kepalanya dan mengambil besi yang ada di dalam lukanya dengan tang. Hanya saja, semua orang menganggap dirinya gila, bahkan memanggil petugas keamanan untuk menangkapnya. Dasar bodoh. Dewi berlari keluar lewat belakang rumah sakit, saat dia bersiap untuk masuk ke sebuah taksi. Tiba-tiba, sebuah cahaya berwarna silver melintas di depan matanya, lalu beberapa kendaraan off-road hitam melaju ke arahnya seperti kuda liar yang lepas kendali. Dewi terkejut dan buru-buru menghindar. Saat melihat lebih dekat, cahaya silver itu ternyata mobil Pagani yang tadi. Beberapa kendaraan off-road hitam itu seperti sedang mengepung mobil Pagani itu, keduanya mulai melakukan baku tembak dan semakin memanas. Dewi tidak punya waktu untuk berpikir begitu banyak, dia hanya ingin melarikan diri. Saat dia bersiap memutar dan pergi, mobil Pagani Silver itu menabrak ke arahnya seperti angin. Kap mobilnya langsung mendorong Dewi. Dewi hanya merasa dirinya mengalami benturan hebat. Di detik berikutnya, dia menabrak kaca depan hingga pecah dan terjatuh ke dalam mobil. Terlihat sorot mata dingin pria berbaju putih, lalu matanya menjadi gelap. Dan ia pingsan. Lorenzo mendorong Dewi yang ada dalam pelukannya dengan kasar, dia mengerutkan dahinya dan membanting setirnya dengan keras. Drift Pagani yang bagus, ban depannya naik, lalu mobilnya naik ke atas kendaraan off-road itu dan melesat pergi. Mendarat dengan kokoh, berbelok dengan indah, tak lama menghilang seperti angin. Bab 1756. Sakit sekali. Kepalanya sakit seperti mau terbelah. Seluruh tubuhnya seperti hancur berkeping-keping. Terdengar beberapa orang yang sedang mengobrol dengan suara pelan, seperti suara nyamuk yang berdengung di telinga. Dia tidak mendengar jelas apa yang mereka katakan, kesadaran yang kuat memaksanya untuk bangun perlahan-lahan.
Dewi membuka matanya perlahan-lahan, menyadari dirinya terbaring di dalam kamar yang bernuansa dingin. Di sisi ranjang ada seorang perawat. Saat melihatnya sadar, perawat itu segera bertanya, "Akhirnya kamu sadar, baik-baik saja kan?" "Ini di mana?" Dewi ingin duduk, tapi dia malah mendapati seluruh tubuhnya tak bertenaga, kepalanya sakit seperti mau pecah, seluruh badannya juga sakit. "Ini rumah keluarga Moore," kata perawat, "apa kamu ingat apa yang terjadi?" Dewi mengingat kembali dengan cermat, saat kabur dari rumah sakit, dia melihat sebuah adegan baku tembak, setelah itu sebuah Pagani Silver menabraknya dengan keras, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam mobil. Sebelum pingsan, dia melihat pria berbaju putih. Selanjutnya, dia tidak tahu lagi. "Kamu menabrak dan masuk ke mobil Tuan, jadi Tuan membawamu pulang." Jelas perawat dengan perlahan, "Dokter Jody sudah mengobati lukamu, kamu cukup istirahat beberapa waktu saja, akan segera pulih." "Aku yang menabrak dan masuk ke mobilnya." Dewi mengerutkan dahinya dan berkata dengan marah, "Aku keluar dari rumah sakit baik-baik, dia yang menabrakku, kap mobilnya langsung menghantamku, aku terpental dan masuk ke mobilnya, dia yang harus bertanggung jawab." Perawat itu tertegun, dia tidak menyangka Dewi berani bicara seperti itu. "Di mana pelakunya? Suruh dia ke sini, langsung bicara denganku mengenai kompensasinya." Meski di tengah kondisinya yang lemah, nada bicara Dewi tetap disertai ketangguhan yang tak tergoyahkan. "Apa kamu tahu siapa tuan kami? Aku tidak peduli siapa dia." Dewi marah, meski dia seorang kaisar, jika sudah melukaiku, dia harus ganti rugi dan minta maaf. Perawat terkejut. Di saat ini, kebetulan Lorenzo sedang lewat, mendengar perkataan ini, dia menghentikan langkahnya, berbalik dan berjalan masuk. Cahaya di kamar redup, sedangkan di luar terang seperti siang hari. Lorenzo berdiri di depan pintu, cahaya yang terang dan gelap menyinari tubuhnya, seperti seorang malaikat yang keluar dari neraka antara baik dan jahat. Dewi mendongak dan melihatnya, di saat itu, dia agak linglung. Saat di Casino Flames, Dewi sudah merasa pria ini agak familiar, sekarang perasaan ini semakin kuat. Mereka pasti pernah bertemu di suatu tempat, tapi di mana? Kenapa dia tidak mengingatnya? "Kamu cukup sombong juga ya?" Lorenzo berdiri di depan pintu, melihatnya dengan tatapan dingin. Dia seperti seekor singa, terlihat berhati murni, tetapi dalamnya justru dingin dan arogan. "Aku pejalan kaki yang ditabrak olehmu hingga seperti ini, apa kamu tidak perlu ganti rugi dan minta maaf?" Tanpa menunjukkan kelemahannya, Dewi menatapnya, tapi dengan cepat dia berpaling lagi. Gawat, apa pria ini akan mengenalinya kalau dia adalah orang yang mempermainkannya di Casino Flames? Jika ya, mungkin dia tidak akan ganti rugi dan minta maaf padanya, malah akan membuat perhitungan dengannya. Lorenzo menatapnya dengan dingin, tidak bicara satu patah kata pun, berbalik dan pergi. Hanya saja, saat berjalan keluar kamar, dia berpesan sesuatu pada pengawalnya. "Hei!" Saat Dewi ingin bicara, pengawal itu masuk, dan memberikan selembar cek kosong dan padanya, berapa ganti rugi yang sesuai, isilah sendiri. Dewi buru-buru menerima ceknya, berapa jumlah tertingginya? 10 juta. Jasper sedikit menaikkan sudut bibirnya, "Dolar." "Hehe." Dewi tersenyum gembira, "Bagus. Lukamu lumayan parah, kamu boleh memulihkan diri sejenak." Jasper mengingatkannya dengan lembut, "Nanti aku akan mengantarmu ke rumah sakit terbaik di San Francisco, lihat masih bisa ditolong atau tidak." Dewi terkejut, "Apa maksudnya?" Bab 1757. "Otakmu." Jasper menatap Dewi dengan kasihan, ingin bicara tetapi menghentikannya, "Sekarang ilmu medis sangat maju. Kamu juga masih muda, pasti ada kesempatan." Selesai mengatakan hal itu, dia buru-buru pergi. Dewi tertegun, lalu buru-buru bertanya pada perawat, "Apa maksudnya?" Perawat itu ragu sejenak, barulah berkata, "Awalnya aku takut kamu tidak bisa menerimanya, jadi tidak memberitahumu." "Tidak disangka Kak Jasper." "Omong kosong, sebenarnya ada masalah apa?" Dewi menjadi sangat panik. "Dokter bilang ada beberapa pecahan logam di otakmu dan menekan saraf otak, mungkin." Perawat itu menatapnya dengan ekspresi iba, "Mungkin tidak bisa hidup lama lagi. Kalaupun bisa hidup, takutnya juga akan menjadi idiot." Dewi tak bisa berkata-kata, "Dokter mana yang bilang?" "Jody adalah dokter bedah terbaik di negara Maple."
Perawat berkata dengan suara kecil, juga merupakan dokter utama yang mengobati Tuan. Apa sudah melakukan foto X-ray? Dewi malas bicara lebih lanjut. Sudah. Perawat membawa beberapa hasil foto X-ray itu. Dewi melihatnya dengan teliti, memang ada beberapa pecahan logam di otak belakangnya yang menekan saraf otaknya. Namun, sebelumnya jelas-jelas dia merasa kondisi lukanya tidak begitu serius. Diperkirakan tabrakan mobil menyebabkan pecahan logam itu bergeser dan menekan saraf. Masalah ini memang sedikit merepotkan, tapi juga bukan tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa dibilang kemampuan Dr. Jody itu terbatas. Dia melihat lagi beberapa hasil foto itu. Bagus, bukan hanya bagian kepalanya yang terluka, lengan kiri juga patah, bahkan satu tulang rusuknya patah. Sekarang Dewi merasa, meskipun mengisi selembar cek ini dengan nominal paling tinggi, tetap tidak bisa mengganti kerugiannya. Dr. Jody bilang, setelah luka di wajahmu sedikit pulih, nanti akan mengenalkan seorang dokter bedah wajah untukmu. Perawat itu berkata dengan hati-hati, kamu tidak perlu khawatir, sekarang ilmu medis sangat maju, pasti bisa memulihkan wajahmu. Ada apa dengan wajahku? Dewi buru-buru mengulurkan tangan untuk meraba wajahnya. Bagus, wajahnya dibalut sangat tebal dengan kain kasa, sama seperti mumi. Pantas saja pria tadi dan bawahannya tidak mengenali dirinya. Saat kamu menabrak mobil, wajahmu tergores oleh kaca depan mobil, ada 2 garis luka yang sangat dalam. Saat dibawa kemari, wajahmu penuh dengan darah. Perawat berkata dengan suara kecil, tapi, tidak apa-apa, asalkan ada uang, semuanya bisa diobati. Masalah utamanya adalah otak. Baiklah, Dewi memotong perkataan perawat itu, lalu menatap cek itu dengan marah, aku terluka begitu parah, selembar cek ini pasti tidak cukup. Jika bajingan itu kembali, suruh dia datang mencariku. Perawat itu tertegun. Secara logika, saat orang normal mengetahui dirinya terluka begitu parah, serta ada kemungkinan wajahnya hancur, seharusnya menangis meraung-raung, merasa putus asa, depresi, dan panik. Gadis di depan ini bukan hanya tidak menangis dan ribut, malah membicarakan masalah ganti rugi dengan sangat tenang dan logis. Ini, apa tidak dengar? Dewi mengerutkan keningnya. Ya, aku dengar. Perawat itu mengangguk dengan panik, awalnya dia tidak memandang orang yang dibawa pulang dari tengah jalan seperti Dewi. Namun, sekarang dia malah ditekan oleh aura gadis ini, tanpa sadar menjadi patuh. Ambil catatan medisku. Dewi berpesan secara sadar, juga rencana pengobatanku. Perawat buru-buru mengambil catatan medis dan rencana pengobatan. Dewi melihatnya dengan teliti, lalu langsung berpesan, panggil Dr. Jody itu. Perawat sekali lagi tertegun, sekarang, segera. Dewi mendesak, selain itu, hentikan cairan infus tak berguna ini. Meskipun perawat tidak mengerti apa yang ingin Dewi lakukan, tapi dia tetap melakukan hal yang diperintahkan. Hanya saja, Dr. Jody sedang sibuk dan tidak ada waktu, sama sekali tidak menganggap orang kecil seperti Dewi. Jadi, dia tidak datang menemui Dewi. Bab 1758. Dewi langsung menuliskan resep untuk dirinya sendiri, menyuruh perawat pergi menyiapkan bahan-bahan obat itu, lalu mengobati dirinya sendiri. Perawat meminta izin pada Jasper dahulu. Melewati persetujuan dari Jasper, barulah dia melakukannya. Dalam waktu beberapa hari, kondisi luka Dewi perlahan-lahan membaik, sudah bisa turun dari ranjang dan berjalan. Perawat sangat terkejut, bertanya apakah Dewi adalah seorang dokter. Dewi tidak menjawab, hanya meminta perawat itu membantunya menyiapkan air, karena dia mau mandi. Beberapa hari ini, karena kondisi lukanya serius, dia pun tidak mandi, rasanya sekujur tubuhnya sangat tidak nyaman. Perawat sedang menyiapkan air di kamar mandi, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan. Ada apa? Dewi berjalan masuk untuk memeriksa dengan terlatih-tatih. Ular. Perawat sangat terkejut hingga wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, sambil dengan takut melihat ke arah ular hijau kecil yang berada di dalam bak mandi. Begitu melihatnya, Dewi bukan hanya tidak panik, malah sebaliknya sangat senang, ular hijau kecil yang sangat cantik. Apa ular ini beracun? Perawat itu terkejut hingga mundur ke belakang. Ini adalah bayi ular viper hijau, ada racun. Tapi, sekarang ia masih kecil, racunnya tidak kuat. Dewi berjalan dengan kaki timpang,
tangannya yang kurus melewati air hangat di dalam bak mandi dan terulur ke arah ular hijau kecil itu. Hal yang aneh adalah ular hijau kecil itu bukan hanya tidak takut padanya, tetapi malah melingkari pergelangan tangannya dengan patuh, bagaikan sebuah gelang giok hijau yang bersinar di bawah cahaya lampu. Astaga, perawat itu menatapnya dengan tercengang, kamu tidak takut. Apa yang perlu ditakutkan? Dewi mengelus ular hijau kecil itu secara pelan, lalu berkata sambil terkikik, ular ini sangat menggemaskan. Ini mungkin bukan ular biasa, melainkan ular yang Tuan latih, perawat berkata dengan hati-hati, jika ia menggigitmu, kamu akan kehilangan nyawa. Apa? Pria itu bisa melatih ular. Mendengar hal ini, Dewi langsung menjadi tertarik. Perawat itu tidak berani banyak bicara, dia berlari keluar dengan panik, aku keluar dulu. Mandilah pelan-pelan, jangan sampai lukamu terkena air. Dewi tidak memedulikannya, dia melepaskan jubah mandinya, lalu berendam di bak mandi. Sebelah kakinya yang sakit diangkat ke pinggiran bak mandi, sebelah tangannya membersihkan tubuhnya sendiri, sedangkan satu tangan yang lain memainkan ular hijau kecil itu. Ular hijau kecil itu seperti sudah berteman lama dengan Dewi, tidak menghindar, juga tidak menggigitnya, bahkan masih melingkari lengannya ke sana kemari, seperti sedang bermain dengannya, terlihat sangat gembira. Dewi, yang sedang bermain dengan asyik, sama sekali tidak menyadari bahwa sesosok bayangan tinggi perlahan-lahan berjalan masuk dari luar. Dari pintu kamar mandi yang tidak ditutup rapat, terlihat sebuah bayangan masuk. Saat Dewi tersadar, ia mendongak, dan melihat sepasang mata yang dingin. Mata mereka berdua saling memandang, lalu tatapan mata orang itu secara naluriah mengarah ke bawah. Melihat dada kecil Dewi yang penuh, sepertinya orang itu sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memalingkan wajah. Kamu, Dewi tersadar setelah beberapa detik. Kedua tangannya menutupi dadanya, lalu dia berteriak kencang, "Ah!" Lorenzo menutup matanya dan tak bisa berkata-kata, lalu bersiul. Ular hijau kecil langsung meninggalkan lengan Dewi. Lorenzo sedikit membungkuk dan mengulurkan tangan ke arah ular itu, lalu ia naik ke atas telapak tangannya dengan patuh. Aku hanya datang mencarinya. Setelah mengatakan hal itu, Lorenzo berbalik badan dan pergi. Bajingan. Dewi menepuk-nepuk air di dalam bak mandi itu dengan kesal. Cipratan air mengenai ujung celana Lorenzo, tetapi dia tidak bereaksi, hanya pergi dengan dingin. Dewi benar-benar sangat marah. Dia menoleh dan melihat cermin di tembok, menyadari bahwa sekarang dirinya berambut pendek, lalu sebagian wajahnya masih dibalut dengan kain kasa. Bajingan itu pasti tidak mengenali dirinya. Namun, dengan penampilan dirinya yang tomboy ini, pria itu tetap mengintip dirinya mandi. Sungguh pria mesum, kamu tidak apa-apa kan? Perawat buru-buru berjalan masuk, lalu menatapnya dengan terkejut. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Dewi bertanya dengan kesal, seluruh tubuhku dilihat oleh orang. Di sini, kami tidak memiliki kebiasaan mengunci pintu. Perawat tersenyum pahit, cepat mandi dan keluar. Tuan ingin bertemu denganmu. Bab 1759. Selesai mandi dan membalut lukanya dengan baik, Dewi pun mengikuti perawat pergi ke ruang kerja. Begitu membuka pintu, sinar mentari menyinari. Seluruh dinding di hadapannya terbuat dari kaca, di luar ada hutan bambu, batang bambu yang berwarna hijau bergoyang dengan lembut mengikuti angin, bagaikan sebuah lukisan yang menghiasi ruang kerja dan membuatnya menjadi segar. Cahaya mentari yang menyinari hutan bambu masuk ke dalam menembus dinding kaca, membawa kehangatan. Membuat hati orang merasa tenang. Lorenzo duduk di kursi kayu yang berada di depan tembok kaca itu, sedang melihat dokumen menggunakan laptopnya. Bunga magnolia di sampingnya kebetulan sedang mekar, memberikan aroma yang menenangkan di udara. Wajah yang tampan dengan ekspresi dingin, terlihat luar biasa agung di bawah sinar mentari. Dengan mengenakan kacamata berbingkai putih di hidungnya yang mancung dan sosok dirinya yang duduk dengan tenang, ketampanannya membuat orang sulit bernapas. Dewi menjadi terlena oleh pemandangan indah di depannya ini, langkah kakinya terhenti, lalu menatap pria itu dengan tertegun. Setelah beberapa lama, barulah kesadarannya kembali. Masuklah, Jasper menyapa. Dengan dibantu oleh perawat, Dewi berjalan masuk sambil terlatih-tatih. Jasper menunjuk ke arah sofa, perawat pun memapahnya duduk, lalu mundur ke samping dengan tenang. Menerima maksud dari Lorenzo, Jasper pun berkata pada Dewi, memintamu datang karena mau menjelaskan beberapa hal.
Pertama, sekarang kondisi penyakitmu sudah termasuk stabil. Mulai besok, aku akan mengaturkan rumah sakit terbaik di San Francisco untukmu menjalani pengobatan. Kedua, mengenai cek yang diberikan padamu sebelumnya, itu untuk biaya ganti rugi. Setelah besok kamu dirawat inap di rumah sakit, utang di antara kita sudah termasuk selesai. Ketiga, tunggu sebentar. Tiba-tiba Dewi memotong perkataan Jasper, uang itu tidak cukup. Hati Jasper sedikit tertegun, batas maksimalnya adalah 10 juta dolar, masih tidak cukup. Sebelumnya, aku mengira diriku hanya mengalami luka luar, tentu saja nominal itu tidak masalah. Tapi, sekarang wajahku juga rusak, dan ada kemungkinan berubah menjadi idiot, tentu saja uang itu tidak cukup. Dewi berkata dengan tegas dan percaya diri. Nona, jangan terlalu tamak. Jasper menatapnya sambil mengerutkan kening, kami sudah mengurus seluruh biaya pengobatanmu di rumah sakit. 10 juta dolar itu diberikan padamu sebagai kompensasi. Rumah sakit apa? Aku tidak peduli. Aku bisa mengobati diriku sendiri. Dewi memasang ekspresi meremehkan, berikan biaya pengobatan itu padaku. Aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Berbual tanpa tahu malu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Dewi mendongak, seorang dokter bule berdiri di depan pintu, lalu menyapa Lorenzo sambil membungkukkan badan. Dokter Jody, silakan masuk. Jasper menyapa. Saat berjalan masuk, Jody memelototi Dewi. Dewi tidak memedulikannya, melainkan melihat ke depan pintu. Di luar, masih ada 4 tenaga medis yang sedang membawa kotak medis. Dia pun menoleh dan menatap Lorenzo. Benar saja, meskipun tubuhnya berdiri tegap dan gerakannya kelihatannya sangat normal, tetapi raut wajahnya terlihat sedikit pucat. Jangan-jangan, Tuan, semuanya sudah siap. Jody berkata pada Lorenzo dengan hormat. Lorenzo merespons seadanya. Dia melirik Dewi dengan dingin, lalu berpesan pada Jasper, kamu uruslah. Baik, Jasper berkata pada Dewi sambil mengerutkan kening, jika ada permintaan apapun, katakanlah padaku. Kita keluar dulu. Perawat buru-buru memapah Dewi keluar. Pada saat bersamaan, Jody sudah mengitari meja baca itu dan memeriksa luka Lorenzo, lalu berkata dengan suara kecil, luka Anda sedikit memburuk. Racun ini sangat kuat. Tuan, lebih baik kita pergi ke rumah sakit. Bukankah kamu bilang bisa mengobatinya? Lorenzo mengernyit, suaranya sedingin pedang es. Tapi, berapa tarif pengobatan yang dilakukan oleh Dr. Jody? Tiba-tiba Dewi menghentikan langkah kakinya, lalu menoleh dan bertanya, hanya masalah kecil seperti ini, masih tidak bisa diobati. Lebih baik biar aku saja. Semua orang menatapnya. Jasper menatap Dewi seperti melihat orang bodoh, lalu berkata sambil mengerutkan kening, sudah ribut lagi, cepat pergi. Siapa kamu? Berani-beraninya berbual di depan Tuan, seru marah Jody. Sedangkan Lorenzo, tatapannya sedang memperhatikan hal ini.チャンネル